Kita lanjut mengenai dua kalimat syahadat itu pintu tauhid. Dua kalimat syahadat itu pintu tauhid. Apabila orang sudah masuk bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau kita bersyahadat di hadapan Nabi, syahadatnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka muhammadar rasulullah. Jadi bahwa engkau adalah, kalau kita kan nggak ketemu, maka ketika nggak ketemu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi kalau di hadapan Nabi, wa asyhadu annaka muhammadar rasulullah. Itu kata Profesor Hamka, itu ibarat bagaikan surat kontrak. Kalau sudah masuk, maka wajib melaksanakan isi kontrak. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Nah, ini Pak. Enaknya nih. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin itu anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah, membeli hartanya dan membeli jiwanya dengan surga. Alhamdulillah. Nih kita nih yang subuh berani bangun, berani berjamaah, berani ikut taklim, insya Allah sudah dibeli oleh Allah bi anna lahumul jannah. Amin ya rabbal alamin. Nah itu. Hadirin kaum muslimin sidang subuh rahimakumullah. Nah, kalau kita sudah dibeli oleh Allah, minal mu'minin anfusahum wa alahum bi anna lahum jannah yuqatiluna fi sabilillah fayuqtalun wa yuqtalun. Jadi ketika kita berperang membela agama Allah, berjuang membela agama Allah, baik membunuh ataupun terbunuh, wa'dan alaihi haqqan fit Taurat wal Injil wal Quran. Sudah ditulis di dalam Taurat, di dalam Injil, dalam Al-Quran, bi ahdi minallah, dengan janji Allah, fastabshiru bi bai'ikum alladzi bay'tum wa dzalika huwal fawzul azim, akan mendapatkan kemenangan yang besar, yaitu masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini insya Allah semuanya surga, Bu. Amin. Jadi insya Allah tidak ada orang di sini yang pengajian di sini tidak masuk surga, tidak ada. Karena kita sudah berbaiat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Melaksanakan sholat, mengeluarkan zakat, lalu kemudian jariah untuk masjid, lalu menyantuni anak yatim, tetangga sakit kita bantu, tetangga nggak punya kita bantu, kadang kalau ada keperluan tetangga kita utangi. Itu adalah merupakan pelajaran yang diberikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin sidang subuh rahimakumullah. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian untuk meminta ampunan Allah dan juga untuk mendapatkan surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang bertakwa. Alhamdulillah. Nih enaknya kalau ngaji subuh itu pikiran masih jelas, belum ada pikiran yang ruwet. Kalau ngajinya siang ngantuk. Apalagi ba'da duhur, habis makan kenyang, ngantuk. Nah, coba pikirkan kalimat tauhid. Seseorang yang telah mengucapkan kalimat tauhid, bersyahadat dengan kalimat tauhid, maka wajib kemudian Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini wajib mengimani bahwa Allah itu tempat meminta, tempat bergantung. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak, maksudnya tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang setara dengan Allah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Banyak orang yang hancur, robek dan putus hubungan dengan Allah karena maksiat.
Ya ada orang hawa nafsunya itu mengikuti nafsul bahimah, apalagi nafsunya itu diperturutkan, maka ketika dia kebanyakan maksiat maka dia takut menyebut Allah. Apakah mungkin saya ini tobatnya diterima? Apakah mungkin Allah mengampuni dosa kita? Nah, ini karena nggak ngaji. Coba perhatikan dengan seksama apa bedanya mereka umat dahulu dengan kaum jahiliyah. Mereka umat yang dahulu yang disebut dengan orang jahiliyah dan orang jahiliyah sekarang. Orang dulu paham arti tauhid tapi tidak mengakui dan mau mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi orang sekarang mengucapkan kalimat tauhid asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu pandai. Tapi maksud dan isinya dia tidak mengamalkan. Ini banyak orang KTP-nya Islam, tapi alhamdulillah masih Islam. Karena itu kita perlu dakwahi. Karena itu orang yang seperti ini. Nah, kita perhatikan. Kita sering lihat kelapa. Kelapa itu tempurungnya keras. Ini kelapa, tempurungnya keras. Udah tempurungnya keras dibungkus sama sabutnya yang keras juga. Tetapi bibit tauhid yang berada dalam hati kita, kendati pun tempurung itu keras, kendati pun sabut itu keras, kalau sudah mendapatkan sinar nur hidayatullah, maka kekerasan tempurung itu tumbuh, menyeruak. Tempurung yang keras bisa tembus, sabut yang keras bisa tembus, lalu tumbuh bibit yang disebut bibit asli tauhid ini begini. Jadi kalau bibit tauhidnya bagus, ditawari jabatan yang untuk kira-kira akhiratnya tidak selamat, tidak mau. Hanya banyak dalam kisah-kisah ulama dulu itu ditawarin jadi hakim, tidak mau. Jadi kodi itu nggak mau. Bahkan Abu Nawas ketika tahu bahwa dirinya karena bapaknya dia kodi, lalu ketika Abu Nawas mau ditawari jadi kodi karena bapaknya almarhum, dia pura-pura gila. Agar jangan sampai dipilih jadi kodi, jadi hakim. Karena tahu bahwa kalau dia jadi hakim bisa jadi. Nah, kalau yang namanya hakim, dalam sabda Nabi, jika ada 3 hakim, 3 kodi, 2 itu masuk neraka, 1 masuk surga. Berarti banyak yang masuk neraka, banyak yang masuk surga. Neraka. Itu menurut Nabi. Nah, ini menurut Nabi. Nah, jadi kalau ada saudara kita yang hakim, mudah-mudahan saudara kita ini yang masuk surga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi alam taro kaifa daraballahu matalan kalimatan thayyibatan ka syajaratin thayyibatin asluha tsabitun wa faruha fis sama. Tu'ti ukulaha kullahin bi idzni rabbiha wa yadribullahu amsalu lin-nasi la'allahum yatadzakkarun. Coba tidakkah engkau perhatikan bagaimana Allah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik. Akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu memberikan buahnya ada setiap musim dengan izin Allah. Nah, ini kalimat tauhid. Jadi kalau tauhidnya benar, insya Allah hidup akan selamat. Insya Allah. Makanya kalau ada orang yang tauhidnya itu tidak benar, ketika tumbuhnya pun tumbuh yang gak benar. Tauhidnya itu, kalau dalam bahasa lain itu ibarat benih ditaruh di tempat yang tandus, di tempat yang tandus di tanah yang tanahnya tanah sengketa. Sudah tempatnya tandus, tanahnya tanah sengketa lagi. Wah, itu artinya apa? Kendati pun orang itu bersyahadat, tetapi kemudian dia tumbuhnya itu mencari rizkinya yang tidak halal.
Kerjaannya kadang-kadang minum minuman keras. Kerjaannya kadang diperingatkan, ya bang, zaman sekarang jangankan mencari yang halal bang, yang haram aja susah. Insyaallah. Yang haram aja susah, apalagi yang halal bang. Ini zaman pandemi bang. Nah, itu kadang begitu. Diingatkan begitu. Itu di sono, di kampung saya. Sono kampung saya. Kalau di sini sih saya kira enggak beda. Jadi korelasi syahadat dengan amal ibadah itu ada. Jadi Bapak perhatikan, saudara kita, tetangga kita Muslim tapi nggak pernah ke masjid. Nah itu Pak. Muslim nggak pernah ke masjid. Jangankan orangnya, sandalnya aja nggak pernah ke masjid. Orangnya nggak pernah. Ada orang Muslim nggak pernah ke masjid. Nah itu. Bahkan ada orang Muslim tidak senang azan. No, Isono juga di kampung saya Pak. Orang Muslim tidak senang azan. Datengin pengurus masjid, ngapain ini toanya kencang-kencang, mengganggu saya aja, saya jadi nggak bisa tidur. Apalagi yang adzan oto lagi, wah kencang banget itu. Ini artinya apa? Kalau kita itu harus menurut aturan. Jadi kan hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kalaulah kita itu tidak suka dengan azan, ya jangan pilih rumah pinggir masjid. Kalau tidak suka ombak, jangan bikin rumah pinggir laut. Kalau tidak suka apa lagi? Angin, jangan juga bikin rumah pinggir laut. Nah, karena itu apa? Kita harus tahu diri. Kalau sudah tahu bahwa itu masjid, ya biarkanlah dipilih orang-orang yang suka mendengar azan. Mudah-mudahan kita ini orang-orang yang selalu akur dan akrab, kendati pun ada azan, ada aturannya. Alhamdulillah. Nah, wa masalu kalimatin khabisatin kasyajaratin khabisatin ijtusat min fawqil ardi ma laha min qarar. Kalau kalimat yang buruk ibarat pohon-pohon yang buruk, dicabut dengan akar-akarnya dan memberi tidak dapat tegak sedikit pun. Jadi kalau tauhidnya itu adalah jelek, itu kadang-kadang nyeleweng. Mengimani Allah tetapi mengimani keris. Beriman kepada Allah percaya batu. Beriman kepada Allah, kalau ada apa-apa perginya ke dukun. Nah, ini ada ini. Ada. Orang lama jadi jomblo larinya ke dukun. Nah, kalau bahasa lainnya, kalau orang itu tidak kuat tauhidnya, kalau dalam bahasanya kampungnya Pak Sis, itu namanya esuk dele sore tempe. Apa kuwi? Esuk dele sore tempe. Esuk dele sore tempe. Plin-plan. Kalau bahasanya bunglon. Hari ini kaum muslimin rahimakumullah, kita sampai jam berapa ini nanti? 5.56. Oh, sedikit lagi. Kalimat tauhid itu pokok hidup seorang muslim. Jika tauhidnya benar, maka buahnya akan amal soleh. Amanu wa amilus sholihat. Itu pasti, nggak mungkin tidak. Jadi kalau ada orang yang mengaku amanu lalu tidak amilus sholihat, kerjaannya nyakiti tetangga. Ada ini orang. Orangnya soleh, lahiriahnya soleh, puasa Senin Kemisnya jalan, berjamaahnya jalan,
cuma mulutnya pedes sama tetangga. Ada ini pedes ini. Masya Allah, pedes banget sama tetangga. Masya Allah, itu kampung saya. Lagi-lagi kampung saya aja lah, daripada kampung bapak ibu-ibu kan repot saya nanti. Jadi bibit tauhid yang bermasalah itu yang prematur. Ibarat tanah itu gersang, tanahnya tanah kuburan, kena sengketa lagi. Lain. Jadi manusia kan Adam itu berasal dari tanah. Jadi Nabi di dalam sebuah sabdanya mengatakan ketika di Hajjul Wada itu inna abakum wahid, inna rabbakum wahid, wa inna abakum wahid, kullukum li Adam wa li Adam min turab. Tuhan kalian satu, Tuhan kalian esa, dan bapak moyang kalian satu, yaitu Adam alaihissalam. Wali Adam bin turab, dan Adam itu dari tanah. Oh, gitu loh. Jadi kita semua ini asluhu, asalnya tanah. Dari saripati tanah, lalu masuk ke dalam tubuh bapak kita, masuk ke dalam tubuh ibu kita, lalu kemudian lahir kita. Itu asluhu min turab, asalnya dari tanah. Tapi karena tanahnya tanah sengketa, ini jadinya itu jadi orang itu ya suka bertengkar sama tetangga. Ada orang yang memang pindah-pindah rumah selalu dengan tetangganya nggak akur. Ada itu. Udah pindah 3 kali di komplek perumahan A, nggak akur sama tetangga, pindah lagi ke komplek perumahan B, nggak akur lagi, pindah lagi gitu. Sampai suaminya bosen. Saya itu bosen Pak dengan istri saya, kemana pindah aja selalu nggak akur sama tetangga. Itu ada seorang suami yang ngeluh begitu. Di sono tapi nggak di sini. Hadirin muslimin rahimakumullah. Nah, ciri orang munafik. Jadi kalau kita mau melihat orang munafik, buka Al-Baqarah ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-20. Itu di situ. Jadi kalau kita pakai dalil yang lain nanti kita disalahkan. Tapi kalau kita pakai dalil Al-Qur'an insyaallah. Ayat ke-8 di dalam Al-Baqarah menegaskan wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Ada di antara manusia yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir, wa ma hum bimu'minin, tetapi sesungguhnya dia tidak beriman. Nah, ini Quran. Kalau Quran yang mengatakan, Quran yang menyebutkan, kita wajib mempercayainya. Wa ma hum bimu'minin. Jadi kalau ada orang, saya itu percaya kepada Allah, saya percaya hari akhir, tapi Al-Quran menegaskan wa ma hum bimu'minin. Ma-nya di sini manafi, mereka itu tidak beriman sesungguhnya. Kemudian apa? Al-Quran lebih menjelaskan, yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yaqauna illa anfusahum wa ma yashurun. Mereka itu hendak menipu Allah dan menipu orang-orang yang beriman, tapi sesungguhnya dia itu sedang menipu diri sendiri. Wa ma yashurun, tapi dia tidak sadar. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Imam Syaukani di dalam kitab Tafsir Fathul Qadir mengatakan kata min. Nah, ini kata min di dalam wa minan nasi itu menunjukkan maknanya at-tab'id. At-tab'id ai ba'dun nas, sebagian manusia. Nah, ini. Jadi sebagian manusia. Jadi kalau mufassir itu menjelaskan Al-Qur'an, minnya itu min apa? Jadi banyak arti. Kata min itu bahasa Indonesia cuma dari. Jadi kadang-kadang min itu di sini min tab'id, dalam arti bermakna tab'id, sebagian. Wa minan nasi, ada sebagian manusia sebagian manusia yang berkata amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Jadi kadang-kadang kan sering kita dengar, saya ini muslim, bapak saya haji, istri saya berhijab, tidak mungkinlah
saya kemudian berbuat tidak baik untuk umat Islam? Ada? 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 Ada. Kampung saya. Jadi an-nifaq ayyatakallama bil Islam wa la ya'malu bih. Jadi yang disebut munafik itu ngakunya Islam, kata-katanya seolah-olah bahwa dirinya orang Islam, wa la ya'malu bih, tapi tidak mengamalkan ajaran Islam. Itu. An-nifaq huwa idharul khair, ini kurang titik. Idharul khair wa israrus syarr. Jadi orang munafik itu, nifak itu perbuatannya, orang yang disebut munafik, idharul khair wa israrus syarr, menampakkan seolah-olah orang baik tapi sesungguhnya dia orang jahat. Di sono juga kampung saya. Hadirin kaum muslimin sidang subuh rahimakumullah. Munafik itu terbagi dua. Ada munafik i'tiqadi dan ada munafik amali. Kalau munafik i'tiqadi ini bisa keluar dari Islam. Karena i'tiqadnya itu seperti itu. Tapi kalau amali itu dosa besar. Jadi contohnya orang yang berbohong, orang yang berdusta itu dosa. Tapi kalau dosanya itu tidak terkait dengan i'tikad, tidak terkait dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah i'tikad keimanan, itu dosa besar. Tapi kalau bohongnya berkaitan dengan yang berkaitan keimanan, itu sudah menjurus kepada bisa keluar dari Islam. Mudah-mudahan Allah mengampuni diri kita dan membimbing kita, dan dijadikan oleh Allah bangsa kita bangsa yang akur, bangsa yang rukun, baik dengan yang seiman maupun yang berbeda iman, baik dengan yang muslim maupun dengan non muslim, semuanya damai, rukun di negeri baldatun thayyibatun warabun ghafur Indonesia, di negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Amin ya rabbal alamin. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ya Allah ya amanul khaifin aminna mimma nakhaf. Ya Allah ya amanul khaifin najjina mimma nakhaf. Ya Allah ya amal khaifin sallimna mimma nakhaf. Ya Allah, berikan perlindungan dan keamanan buat kami ya Allah kepada yang kami khawatirkan. Ya Allah, berikan kelulusan untuk diri kita di dalam kehidupan ini sehingga kita selamat hidup di dunia dan di akhirat nanti ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ajma'in. Wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Usikum nafsi bittaqullah wallahu ma tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad